Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Allah Bapa, yang selalu memberkati hidup kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada malam ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berikan hikmat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Habakuk 2 ayat 1 hingga ayat 4, ayat pembimbing renungan ayat 3. Begini firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan pasti. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan Habakuk, ia melihat ketimpangan di tengah umat Tuhan. Para bangsawan dan raja hidup di dalam kemewahannya dan menindas orang-orang lemah. Habakuk juga memperhatikan bahwa pertahanan di tengah-tengah negeri itu tidak dapat dijalankan atau dijaga dengan baik. Akhirnya umat itu diserang oleh musuh. Keadaan umat semakin menderita. Demikian juga Habakuk memperhatikan, ia turut menderita dan terpukul bersedih hati oleh karena keadaan itu. Memperhatikan dan juga merasakan keadaan yang begitu menyedihkan, menyakitkan, membawa duka bagi Habakuk, dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan umat-Mu hidup di tengah-tengah penderitaan ini? Habakuk tidak bertanya kepada siapapun. Dia hanya bertanya, berkomunikasi hanya kepada Tuhan Allah saja. Bahkan di tengah-tengah teriakannya bertanya kepada Tuhan, dia begitu memasrahkan diri hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Ia pergi ke tempat pengintaian dan ia berseru kepada Tuhan serta menunggu dengan sabar apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepadanya di tengah-tengah seruan minta tolongnya kepada Tuhan. Tuhan menjawabnya dengan mengatakan kepada Habakuk, tulislah, ukirlah penglihatan itu pada loh-loh, supaya ketika orang dapat melihatnya, mereka juga akan dapat mengerti bagaimana Tuhan pun menjawab setiap seruan. Dia mendapat penglihatan dan jawaban dari Tuhan bahwa penderitaan itu sesungguhnya pasti akan berlalu. Saatnya pertolongan Tuhan akan datang. Demikian firman Tuhan. Orang yang membusungkan dada, yaitu orang-orang sombong yang tidak lurus hatinya,
mereka tidak akan tetap. Mereka akan binasa dan hancur. Tetapi orang yang setia menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan akan bertindak. Orang-orang sombong adalah orang yang membenarkan dirinya sendiri, memberikan pujian kepada dirinya sendiri. Kesombongan telah mencuri kemuliaan yang seharusnya itu diberikan atau diperuntukkan kepada Allah saja. Tetapi ada orang memberikan pujian itu hanya kepada dirinya sendiri dan mengabaikan Tuhan serta kuasa Tuhan. Kesombonganlah yang menghalangi setiap orang untuk tidak mau percaya, bahkan tidak mau berseru kepada setiap campur tangan dan pertolongan Tuhan. Habakuk menjauhi dirinya dari sikap yang seperti ini. Dia malah datang kepada Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Seperti seorang yang percaya kepada Tuhan, Habakuk sungguh-sungguh meyakinkan dirinya hanya kepada Tuhan saja. Dia menantikan bagaimana Tuhan melakukan apa yang terbaik bagi umat yang dikasihinya. Tuhan juga yang melakukan apa yang menjadi ganjaran bagi orang-orang sombong. Di tengah-tengah situasi yang diperhatikan dan yang dialami oleh Habakuk, mungkin saja kita pun mengalami seperti yang dialami oleh Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan bertindak untuk menyelesaikan, menolong kita di tengah-tengah setiap penderitaan dan pergumulan yang kita alami saat ini? Berapa lama lagi Tuhan memberikan waktu ini, penderitaan ini, supaya kita dapat keluar dari setiap pergumulan kita. Sama seperti Habakuk, kita bertanya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dan menyelesaikan setiap pergumulan dan penderitaan kita. Sembari kita menantikan pertolongan Tuhan, mari kita tetap menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Mari kita terus berseru di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Meskipun saat ini seruan dan doa kita belum terjawab, tetaplah setia dan berharap akan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pertolongan Tuhan selalu nyata bagi orang yang mengandalkannya. Mari kita setia mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan yang selalu memberkati kami dan menuntun kami di setiap perjalanan hidup, pengalaman yang kami alami, bahkan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan. Biarlah kami terus percaya dan berseru akan kuasa-Mu memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau setia kepada janji-Mu. Malam ini kami hendak beristirahat di tempat tidur kami. Berkati kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.